Rekam. Saya masukin ke YouTube aja nanti pribadi. Nggak bisa langsung di ini. Oke, teman-teman semuanya, selamat malam. Terima kasih sudah mau ikut di webinar saya ini. Mungkin teman-teman rata-rata sudah kenal saya, nama saya Gunadi ya. Jadi pada saat webinar ini saya banyak-banyak mau cerita. Banyak mau cerita, ngobrol. Jadi nggak usah sampai formal banget teman-teman. Yang kalau nggak tahu apa nggak ngerti langsung tanya aja. Atau nanti saya kasih jelaskan dulu, nanti biar nanti saya kasih kesempatan untuk langsung bertanya. Karena takutnya kalau langsung tanya terlalu begitu mungkin ada yang terganggu juga. Jadi mungkin tanyanya disiapkan dulu gitu loh sehingga nanti kita kumpulkan. Atau nanti per satu jeda saya tanya apakah ada yang nanya supaya bisa clear gitu loh. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih semua. Saya mau mulai aja. Saya mau mulai aja. Saya mau bercerita gitu loh tentang minggu lalu kita sudah mulai. Minggu lalu kita sudah mulai dengan pengenalan ini kan personal well activation. Jadi rencana saya ini akan berjalan pengenalan ini well activation ini selama 6 minggu. Selama 6 minggu. Jadi step by step supaya teman-teman yang tertarik mengerti gitu loh. Bagaimana caranya atau bagaimana. Nah nanti kita bisa ininya apa? Latihan terus. Kita bisa latihan. Teman-teman juga bisa latihan sendiri di rumah. Juga bisa ikut gabung di kelas kita. Oke. Nah ini saya udah buat e-booknya. Ya, saya udah buat e-booknya. Ini ada 6 e-book gitu loh. 6 e-book ini dari e-book 1 Perjalanan Jiwa, Jembatan Jiwa sampai ke Sang Avatar. Nah, e-book ini sebagian sudah saya share di grup gitu loh. Nah, buat teman-teman yang belum dapat mungkin bisa kontak saya, nanti saya bagi e-booknya. E-booknya free kok, ya. Ini ada e-book yang rencananya saya mau membawakan 6 minggu. Nah, itu kan mulai dari minggu lalu. Jadi ini minggu kedua. Minggu lalu itu kita ngomong perjalanan jiwa dan kemudian minggu ini adalah ngomong jembatan jiwa. Tapi saya akan mengulangin setiap minggu tuh dari awal lagi tapi sekilas-sekilas sehingga minggu ini akan kita ngomong tentang jembatan jiwanya dan taktik jiwanya sampai bagaimana kita align dengan alam semesta. Jadi targetnya kita ini adalah align dengan alam semesta. Nah ini nextnya ini kan saya ngomong gitu loh. Ini adalah judulnya ini adalah Sang Avatar. Bagaimana kita align dengan langit, bumi dan jiwa kita. Oke. Nah ini nanti saya rekam teman-teman. Saya masukin ke YouTube jadi bisa nonton ulang lagi. Ya, nah yang nanti mau tanya-tanya juga nanti bisa kontak ke saya. Saya masukin ke dalam grupnya sehingga kita bisa ngobrol banyak buat yang belum jelas. Oke? Nah, ini kemarin saya bercerita e-book 1 itu bercerita tentang perjalanan materi, perjalanan jiwa kita dari dunia materi dan perang yang tak terlihat. Jadi semestinya saya cepat aja dari sejak kita lahir itu, dari sejak kita lahir kita tuh seolah-olah gitu loh, tentara yang ada di medan perang, tapi kita nggak tahu medan perang kita itu seperti apa. Pokoknya jebret, kita masuk, lahir, sejak lahir itu kita sudah dilabelin. Dilabelin oleh siapa? Dilabelin pertama oleh orang tua kita, kemudian oleh lingkungan. Label apa? Yang paling pertama satu, kita dikasih nama. Oke, nama Gunadi, nama Romas, nama Tia, nama Chelsea, ataupun kita sudah dilabelin. Kemudian yang kedua, kita udah dikasih agama. Secara teori kita pasti ngikutin agama orang tua kita. Kemudian terus seolah-olah kita diajarin. Kita diajarin terus-menerus kalau teman-teman yang belajar psikologi gitu loh. Teman-teman kita dilabelin terus dengan orang tua dan lingkungan ini. Kita dilabelin terus-menerus dan gitu loh. Orang tua kita itu tidak pernah mengenal talentanya kita.
Kita selalu dilabelin dengan orang tua, lingkungan, dan segala macam. Selalu kita dilabelin. Sampai gitu loh, kita dilabelin terus sampai kita dewasa. Sampai kita dewasa, sampai kita kerja. Nah pada saat kita dewasa, kita kerja, kita masuk dalam kotak permainan. Dalam kotak permainan dunia materi. Apa itu kotak permainan dunia materi? Yaitu, jadi dari kita mulai tahu, kita udah mulai mau cari duit. Emosi kita terganggu, jadi dari bahagia, sedih, kecewa, terus aja kita bermain. Nah saat-saat kita sekarang ini pun kita ada di dunia materi. Kita ada di dunia materi gitu ya. Oke? Nah, di dunia materi ini kita suka apa nggak suka terkena dengan yang namanya ilusi dengan atau hipnosis massal. Ilusi apa? Kita ada sosmed, kita mesti pakaian yang bagus, kita mesti punya mobil, apapun juga. Kita masuk dalam dunia permainan, kita masuk dalam apa? Dunia materi dengan emosi. Nah, pada saat kita masuk dunia materi dan emosi ini, ada yang sukses, ada yang miskin. Semua. Jadi kita seolah-olah kita dari kecil hidup gitu loh. Kita dari kecil sampai sekarang gitu ya. Kita tuh seolah-olah selalu mengejar materi, materi dan materi. Kita nggak punya materi, kita stres. Lingkungan kita ngomongnya materi. Nah, materi-materi itu akan mempengaruhi sangat emosi kita. Disinilah ilusi dengan hipnosis massal itu bermain. Nah, sekarang gitu loh. Suka nggak suka kita main di dunia materi. Teman-teman tahu di dunia materi ini, kadang-kadang kita lihat teman sekolah kita yang dari kecil atau dari SMA, mungkin dulu dia di sekolah biasa-biasa saja. Even mungkin terlihat kita lebih pintar dari mereka. Tapi nanti waktu di realita, waktu di kenyataan, mereka itu bisa lebih sukses dari kita. Padahal kayaknya kita jauh lebih rajin, kita tahu lebih dan segala macamnya. Pertanyaannya, kenapa dia lebih sukses dari kita? Pernah nggak teman-teman introspeksi diri sendiri? Kenapa si A lebih sukses dari saya? Padahal saya lebih rajin, padahal saya lebih pintar dan segala macam. Nah, kadang-kadang sepanjang saya praktisi, banyak saya ketemu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Banyak banget saya ketemu pertanyaan seperti itu yang bilang gitu loh, saya nggak macam-macam, saya kerja rajin, saya agama saya kuat, saya nggak judi, saya nggak minum apapun. Tapi pertanyaannya dia, kenapa saya nggak kaya Pak? Kenapa saya nggak sukses? Pernah nggak teman-teman bertanya juga seperti itu? Pernah nggak teman-teman juga bertanya seperti itu? Kenapa? Nah, kenapa ini juga sama juga terjadi dari saya sejak kecil. Dan kadang-kadang kita juga lihat waktu teman-teman kita, waktu kecil itu, wah dia dari keluarga kaya. Tapi sesudah sekarang, sesudah masuk realita kehidupan, ternyata dia bisa jatuh miskin. Kenapa bisa begitu? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu selalu menggelitik saya. Kok bisa begitu ya? Kok bisa begitu? Kok bisa begitu? Nah, akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu terjawab pada saat saya sesudah mempelajari astrologi. Pertanyaan itu terjawab. Kenapa? Ternyata astrologi ini gitu loh, bercerita tentang, ya kalau saya cerita begini gitu loh. Kan teman-teman bisa ngomong, saat kamu menginginkan sesuatu, seluruh alam semesta akan bersatu membantumu meraihnya jika kamu tahu caranya. Nah, seluruh alam semesta ini apa? Inilah yang dipelajarin oleh astrologi. Apa yang dipelajarin oleh astrologi? Astrologi mempelajari pergerakan planet-planet di alam semesta ini. Jadi pada saat kita lahir, kita tahu bahwa ini adalah bumi kita, ini adalah matahari, ya. Bumi ini berputar ngelilingin matahari, begitu juga planet-planet yang lain. Ternyata gitu loh, astrologi itu menghitung pergerakan planet-planet ini. Pergerakan planet ini
secara teori terhadap bumi akan membentuk sudut lancip dan akan membentuk sudut tumpul. Ternyata orang miskin atau orang kaya itu hanya based on dua sudut ini. Jika banyak sudut lancip, maka dalam hidup orang tersebut begitu banyak gejolak. Yang kita juga ngomong bisa, saya suka sebut ini adalah tulang miskin. Tapi gitu loh, jika di dalam pada saat kelahiran seseorang itu banyak sudut tumpul, maka hidup orang itu banyak nyaman atau yang disebut tulang kaya. Ternyata penyebab-penyebabnya seseorang itu kenapa bisa miskin, kenapa bisa ini, kenapa ada seseorang yang cantik, kenapa ada seseorang yang jelek. Lah penyebabnya itu yang saya pelajarin itu adalah pergerakan daripada planet-planet di alam semesta ini yang memberikan energi kepada kehidupan kita. Nah, pergerakan planet-planet ini suka nggak suka terbawa di dalam kehidupan kita, sehingga jika begitu banyak sudut lancip, maka orang tersebut di dalam hidupnya akan penuh dengan gejolak. Oke? Ya. Nah, saya lanjutin ya, teman-teman. Jadi kalau udah begitu, secara teori bahwa manusia itu di antara langit dan bumi. Planet ini bergerak gitu loh, membentuk sudut-sudut. Sudut-sudut yang terjadi ini ada yang disebut sudut yang positif, ada disebut sudut lancip adalah sudut negatif, sudut positif adalah sudut yang tumpul. Hal yang sama terjadi juga di bumi. Makanya astrologi yang mempelajari ilmu tentang bumi ini yang disebut adalah Feng Shui. Sementara ini yang mempelajari ilmu tentang langit ini ya secara umum disebut adalah astrologi. Nah, astrologi ini seluruh dunia kalau teman-teman ini mempelajari astrologi ini dari kita Indonesia full kalau teman-teman memperhatikan dari Aceh sampai Merauke, setiap daerah rata-rata punya astrologi sendiri. Teman-teman mungkin nggak sadar. Ada astrologi Batak, ada astrologi Riau, ada astrologi Sunda, Jawa, Makassar. Karena apa? Indonesia juga merupakan salah satu sumber. Ada apa? Astrologi Cina. Ada lagi astrologi Barat. Ada lagi astrologi Yahudi. Ada lagi astrologi India. Begitu banyak. Ternyata di dunia kita ini, kalau teman-teman yang masuk ini, hampir seluruh dunia ini punya yang namanya ilmu astrologi. Cina sendiri begitu banyak, ada yang namanya Pace, ada yang namanya Cewei Tosu, ada yang namanya Cimentuncia. Begitu banyak. Ada yang namanya Feng Shui. Setiap aliran ini punya banyak aliran. Ini yang membuat jadi kayak bingung gitu loh teman-teman. Nah ternyata gitu loh. Pada saat orang itu banyak sudut lancip, sudut segala macam ini yang mempengaruhi kehidupan seseorang tersebut. Ya, nah kehidupan seseorang itu yang tanpa disadarin dia terjebaklah di dalam kotak permainan dunia materi emosi ini. Dia stres, kenapa saya miskin, kenapa saya gini. Tapi ada orang yang tenang-tenang kok kaya raya. Ada orang yang kerjanya main-main, judi, apa pelacuran dan segala macam. Kok enak aja, dia kaya aja, kok saya nggak begini. Sampai teman-teman pernah nggak baca ada orang yang komplain ke Tuhan? Pernah nggak? Ada orang yang komplain ke Tuhan. Tuhan, saya kenapa mau begini? Tapi pertanyaan lagi, siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Ya kan? Nggak ada yang bisa jawab kenapa saya miskin. Nah ternyata ya Tuhan nggak peduli gitu loh. Apa Tuhan nggak peduli kamu komplain apa-apa, Tuhan nggak peduli ya. Tuhan nggak peduli. Tuhan nggak peduli. Nah ini saya coba Tuhan tuh nggak peduli. Kenapa? Jadi ada juga satu ayat kalau teman-teman yang Muslim bilang
bahwa suatu kaum tidak akan apa? Teman-teman yang muslim bisa bantu nggak? Jika Tidak satu akan kaum berubah, gimana dia? tidak akan berubah. Iya, Ya, jika jika kaum itu tidak merubahnya, gitu Pak. Tidak berusaha yes, mengubahnya, gitu. yes. Jadi Tuhan tidak akan membantu suatu kaum jika kaum itu sendiri tidak mau berubah. Kan begitu kan? Betul kan? Sementara di di beberapa ayat kitab suci bilang bahwa health, well and harmony adalah haknya kita. So dengan kondisi begitu, apa yang terjebak? Apa yang menjadi masalah buat kita? Nah, itu kira-kira ke situ teman-teman. Sehingga kalau kita terjebak di dunia materi sampai saat ini pun selama kita masih bernapas, selama kita masih hidup di dunia ini, kita pasti terjebak di dunia materi dan emosi. Permasalahannya, bisa nggak kita keluar dari kotak permainan ini, tapi kita tetap sukses dan kaya raya. Kita tidak terkena ilusi hipnosis massal, kita tidak masuk dalam kotak permainan ini, tapi kita juga bisa kontrol emosi kita tetap sukses. Itu adalah target daripada PWA ini. Nah, untuk belajar untuk ngomong sukses itu, teman-teman, satu, apa yang mesti dilakukan? Senjata pertama adalah kita harus sadar dengan tubuh kita. Kalau kita nggak pernah sadar dengan tubuh kita tidak akan bisa berubah. Satu, yang kedua, kita harus melawan rasa takut dengan rasa malas. Karena ini yang selalu takut, kita belum apa-apa, misalnya ngomong takut, nggak mau, dan segala macam. Padahal dengan takut tersebut, apakah nasib kita bisa berubah? Kedua, biasanya yang paling tuh malas. Nggak mau, malas, aku nggak suka. Ya sudah. Jadi kalau ada orang ini dia tidak bisa melawan rasa takut dengan rasa malasnya, ya oke, berarti dia terima nasib dan dia jangan komplain. Dia jangan komplain. Nah, untuk jauh lebih dalam itu, untuk tahu, untuk menanggal rasa takut itu, makanya disinilah kita melawan dengan keheningan. Kita harus menang dengan sadar. Kita harus tahu, sadar dulu diri kita. Teman-teman sadar nggak diri kita? Diri kita ini terdiri dari apa aja? Ya kan? Diri kita ini terdiri dari apa? Diri kita ini terdiri dari badan fisik. Kemudian di sini ada badan batin. Makanya kita ngomong ada kita selalu ngomong jasmani, ya kan? Sorry, jasmani dan rohani. Pernah nggak kita berpikir detail jasmani kita itu apa? Terdiri dari apa? Fisiknya kita, rohani kita itu apa? Nah, kalau kita belum pernah nanya, kita belum pernah itu, makanya kita mesti sadar dulu. Kalau kita sadar, pertanyaannya simpelnya kan, siapakah kita? Bagaimana bagaimana alam semesta ini terhadap kita? Nah, secara umum teman-teman ngomong, gitu loh. Teman-teman tahu nggak alam semesta ini sayang nggak sih sama kita? Atau alam semesta ini benci sama kita? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan dulu nih yang membuat kita sadar. Nah, ini kemarin yang ebook satu. So, kita sekarang lanjut ke ebook yang kedua gitu loh teman-teman. Ya, ebook yang kedua ini kan bercerita. Ebook yang kedua ini bercerita tentang apa? Jembatan jiwa kita. Jadi dari kita sadar, kita harus menyeberangin dimensi kesadaran ini. Kita harus tahu apa? Kita mesti sadar. Kita di sini harus perang melawan emosi kita. Harus perang melawan apa? Melawan luka kita. Melawan apa? Melawan ego kita. Melawan apa? Melawan marahnya kita. Kenapa? Kenapa kita emosi? Kenapa kita luka? Kenapa kita ego? Sadar nggak gitu loh. Karena suka nggak suka gitu loh teman-teman. Selama kita hidup, kita terjebaklah di permainan dunia materi dan emosi ini. Oke? Kalau kita tidak terjebak di sini, mungkin kita tidak marah, mungkin kita tidak luka.
kita tidak luka, kita tidak marah, kita menyadari semuanya ini. Egonya kita bermain. Dan di sinilah gitu loh. Ego ini apa? Ego ini bercerita tentang apa? Bercerita tentang batin. Bercerita tentang batin. Kenapa? Kalau kita, sorry to say, miskin. Semestinya yang paling menderita itu siapa? Jasmani atau rohani kita? Jasmani atau rohani yang menderita? Jasmani, Enggak, Pak. rohani ya. Jasmani enggak menderita. Selama Bapak bisa makan 3 kali, jasmani sehat. Oke. Ya, yang menderita itu apa? Rohani. Kalau kita ngomong sakit, apakah fisik kita sakit, Pak? Kalau ada lagu ngomong sakitnya tuh di sini gitu loh, ya kan? Apakah fisik kita sakit? Enggak. Tapi kita merasa apa? Yang sakit itu adalah batinnya kita. Kalau yang menderita rohani itu apa? Kalau kita lapar, kita ngomong kita menderita. Oke? Tapi kalau kita ngomong rasa sakit, bukan sakit fisik. Kalau kita dikhianatin orang, kalau kita ditipu sama orang, apakah jasmani atau rohaninya yang sakit? Setuju ya Pak Romas? Ya, Oke? Jadi yang sakit itu adalah rohaninya kita. Nah, pertanyaan sekarang ini, kalau kita mau sukses itu, yang mana yang lebih penting? Apakah fisik atau batin? Batin ini juga ngomong alam bawah sadar kita. batin dong. Yang mana lebih penting? Fisik atau batin? Batin, Batin. batin. Setuju ya? Oke? So kenapa? Pada saat kita mau kaya, semestinya kaya ini adalah materi, toh. Ini adalah pekerjaan fisik kan? Setuju nggak? Tapi apakah cuma hanya pekerja fisik aja kita bisa kaya? Ataukah kita harus punya rencana? Yang mana lebih penting? Rencana atau kerjaan fisik? Rencana. Rencana. Rencana ini berarti kerjaan batin bukan? Ya, Betul dong? Jadi pekerjaan batin, jadi kalau teman-teman udah sadar gitu loh, bahwa batin ini punya fungsi yang jauh lebih besar daripada kerjaan fisiknya kita, makanya teman-teman yang psikologi selalu bercerita tentang alam bawah sadar yang tadi saya tunjukkan. Bahwa alam bawah sadar ini yang disebut dengan batin. Kekuatannya 88% lebih besar daripada alam sadar 12%. Artinya di sini adalah 1:4. Setuju nggak teman-teman? ya. Oke? Benar nggak 1:4? 88 bagi 12 berapa? Lebih deh. Lebih. 12 kali 8 kan 96. Berarti apa ini? 12 dibanding, aduh tunggu. Kok jadi B? 7,3 Pak. 1:7 lah ya. Ya, Nah, oke. Jadi artinya gitu loh. Kalau kita mau sukses, kerja batin lebih berat atau kerja fisik lebih berat? batin Pak. Batin dong. Jadi artinya di batin ini kita harus buat yang namanya planning. Setuju nggak? Kalau ini gagal, planning kita gagal sehingga gagal untuk sukses, yang menderita siapa? Batin juga kan, yang lebih menderita. Oke? Sampai sini tangkap nggak teman-teman? Ya, Oke, jadi apa? Sekarang kalau batin ini gagal, menderita, ini yang disebut apa? Ego, marah, mental block dan macam-macam. Nah, mental block ini kalau kita punya mental block, ini yang akan menghambat kita untuk jadi lebih sukses. Jadi kalau kita punya mental block, kita mau sukses, kira-kira bisa nggak? berat. Berat. Poinnya ternyata apa? Mental blocknya harus dibersihkan dulu toh. Ya,
Nah, ini kan kuncinya. Pertanyaannya, bagaimana sekarang membersihkan mental block? Sudah mental block bersih, bisa nggak kita menyusun planning lagi? Setuju kan? Kalau planningnya nggak bisa disusun lagi, mental block lagi, berulang-ulang aja kita. Dan poinnya, kita punya yang namanya deadline. Kapan deadline kita? Tunggu kita mati. Setuju nggak? Habis. Selama kita belum mati, oke. Tapi kalau kita ngomong hidup, kita antara hidup 0 sampai 100, rata-rata kita mempunyai perencanaan harusnya dari umur 20 sampai umur 50. Setuju nggak? Kalau kita nggak bisa di dalam umur 20-50 kita tidak ngomong sukses, kita punya sukses ini punya tanda tanya, pernah nggak teman-teman berpikir balik lagi, kenapa saya begini? Biasanya problem di sini adalah apa? Quarterly apa? Quarterly crisis. Kemudian quarterly crisis ini kira-kira antara umur 20 sampai umur 30. Ini quarterly crisis. Karena dianggap umur manusia sekitar 80 tahun, jadi quarterly. Kemudian yang ketemu di sini apa? Midlife crisis. Midlife crisis ini antara umur 40 sampai umur 50. Kenapa? Pada saat umur 50 kita udah mulai apa? Mau pensiun. Di sini kita bertanya lagi, sudah cukup nggak materi kita? Sudah cukup nggak uang kita? Kalau udah pensiun, kita mau dapat duit dari mana? Ini yang terjadi. Ini yang terjadi semua dengan teman-teman. Nah, pertanyaannya, kenapa orang kena midlife crisis? Kenapa dia kena quarterly life crisis? Poin utamanya karena dia tidak tahu. Dia tidak tahu maunya langit. Dia tidak tahu maunya langit. Dia tidak bisa align dengan langit. Teman-teman percaya nggak bahwa langit itu punya pengaruh yang sangat luar biasa terhadap kehidupan kita? Ya, Kuncinya di situ. Kalau teman-teman nggak percaya, anggap aja ini cerita ngobrol. Anggap aja cerita dongeng. Oke? Bahwa langit ini begitu luar biasa pengaruhnya terhadap kita. Paling apa? Yang paling utama pengaruh langit terhadap kita ini gitu loh. Satu, kita mesti tahu satu yang paling luar biasa yang mesti diketahui sama kita. Kita harus tahu karirnya kita, kerjaannya kita ini cocok di mana. Ini yang kita mau tahu dulu. Karena kenapa? Pengalaman sebagai praktisi sampai sekarang saya bisa ngomong 90% orang yang gagal adalah salah karir. Oke? Hal yang sama, 90% orang yang sukses adalah karirnya benar. Believe it, you don't believe it. Saya bisa buktikan, teman-teman kasih aja saya tanggal lahir yang tepat dari seseorang, saya tidak perlu tahu apakah orang itu kaya ataupun miskin, pekerjaannya apa, ya. Saya cuma perlu tahu dia laki atau perempuan, kaya atau miskin, kasih saya tanggal lahirnya, dan saya akan ngomong orang ini akan kaya atau miskin. Saya nggak perlu tahu namanya, saya nggak perlu tahu siapa. Kasih saya tanggal lahirnya, saya bisa tahu bahwa orang ini kaya atau miskin. Dengan plus gitu loh. Pekerjaannya apa? saya aja buat contoh, Pak Gun. Kenapa? Saya buat contoh aja. Nanti nanti kalau semua minta contoh, semua minta contoh. Enggak, saya Saya kan udah pernah one on one. kenapa? Kita kan udah pernah one on one. Saya buat contoh aja buat teman-teman yang lain, nggak apa-apa. So, kalian refresh saya juga. Oke, tunggu, dulu nanti dulu. Nanti.
Jadi tunggu, saya beresin itu dulu baru kita kasih contoh ya. Atau saya kasih contoh yang eh simple lah gitu loh Romas. Karena kalau kamu, saya kasih contoh yang orang ini aja deh. Saya juga tadi baru dapat ininya. Kalau saya mau kasih contoh, misalnya ini ya, saya tadi baru dapat nih. Tadi kebetulan pas saya lihat, ini saya lihat. Teman-teman tahu nggak ini siapa? Aguan. Aguan. Saya baru tahu nih. Dia lahir di Palembang 10 Januari 51 ya. 10 Januari 51. Dia itu. Tadi saya udah buatin gitu loh. Jadi di sini buat teman-teman yang sudah belajar, Pace. Siapa di sini yang sudah belajar Pace? Sebentar, saya cek dulu. Siapa yang sudah belajar Pace? Baron. Kemudian siapa lagi nih? Oh sedikit. Siapa lagi ya? Intan, Belun, Jonathan. Waduh, Ruby enggak. Cut juga belum banyak banget. Wan Sutanto. Nah, ya. Tapi ya susah ya. Ini kalau kayak yang belum belajar Prancis, saya suka ngomong. Ini adalah kalau saya bilang ini adalah Aguan, oke? Ini adalah Aguan. Dia tanggal lahirnya ini saya ngomong 10 Januari 51. Jam lahirnya nggak ada. Jadi saya nggak bisa ngomong. Jadi buat teman-teman yang kita ngomong langsung, ini Aguan kita ngomong adalah orang logam yang lahir di musim dingin. Buat teman-teman yang sudah belajar sama saya, kita langsung tahu, Aguan ini mesti bisnis apa kalau mau sukses. Langsung yang udah belajar saya ngomong bisnis tanah. Dan buktinya sekarang Aguan adalah konglomerat yang nomor 1 di Indonesia, nggak tahu 9 naga lah. Kita ngomong, dia adalah bisnis tanah. Aguan ini tulang kaya atau tulang miskin? Tulang kaya. Langsung kelihatan. Kemudian kita ngelihat perjalanannya si Aguan dari dia kecil, gitu loh. Dari dia kecil, kapan dia mulai sukses? Nah, ini kita langsung lihat. Ini kita langsung lihat. Jadi apa si Aguan waktu kecilnya tuh dia susah. Waktu kecilnya dia susah. Tapi pada waktu udah mulai umur 28 sampai umur 88 ini ngomong langit memberi dia jalan. So, teman-teman ingin saya ngasih, kalau saya kasih ngomong teman-teman mungkin yang ada sini, oke, Romas, kamu kaya misalnya gitu loh. Tapi kan kita kalah nih ya, kita mau lihat yang contoh-contoh ini kan. Nah makanya biasanya saya ngasih, oke, tunjukin aja siapa gitu loh. Selama ada tanggal lahirnya, kita dilihat benar apa enggak. Nah grupnya saya yang di WA itu udah 10 tahun lebih, kita selalu membahas real case semua. Orang ini sukses enggak, masalahnya di mana, termasuk kemarin Presiden Prabowo dan bla 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 bla. Gitu loh. Teman-teman nanti yang mau masuk ikut WA saya, konteks saya masukin. Karena kalau saya masukin begitu kan nggak sopan, kan mungkin juga ada yang nggak suka. Oke. Nah jadi pekerja inilah gitu loh. Yang suka nggak suka, 12 sektor ini, kita masuk di dalam permainan materi dan egoisnya tadi. Emosi. Jadi poin ini gitu loh, kalau kita bisa tahu karirnya apa, maunya alam seperti apa, kita bisa betulin. Kita bisa betulin supaya kita align dengan alam. Tapi ngebetulin itu kan gak segampang kita ngomong membalik telapak tangan. Yang paling susah ngebetulin itu adalah apa? Pekerjaan, pasangan hidup, anak kita. Jadi secara teori kita tuh tak mesti tahu lingkungan kita benar nggak? Kita mesti tahu, makanya dari kecil kita selalu ngomong kan gitu loh. Kita selalu ngomong dari kecil. Betul kan? Kita selalu ngomong nih dari kecil. Oke? Lingkungan kamu benar nggak? Kalau lingkungan kamu benar, salah nggak? Dari kecil kita selalu ngomong, cari lingkungan yang benar. Hati-hati. Hati-hati. Kalau lingkungannya kamu salah, wis gitu loh, kamu salah. Orang tua kamu benar nggak? Pasangan kamu benar nggak? Anak-anak kamu benar nggak? Oke, makanya kalau ngomong pasangan, buat yang percaya astrologi, dia mau cari orang tuanya tanya dulu, cocok nggak anak ini sama mau ini calon mantu saya? Kalau nggak cocok, diplototin dia datang. Anaknya saya dihitung.
Pekerjaan saya cocok enggak? Feng Shui saya cocok enggak? Jadi untuk ngebetulin ini, teman-teman mesti ngerti dulu. Ada 7 poin ini. Berapa banyak teman-teman yang align dan berapa banyak teman-teman yang salah? Berapa banyak? Tergantung. Oke, nah pertanyaannya, kalau ternyata sudah salah-salah, terus bagaimana gua mau betulin? Itu dulu toh. Masalahnya mau berubah nggak? Karena ngebetulinnya itu bukan perkara gampang, bukan cuma 1 bulan selesai. No, pembetulan ini terjadi seumur hidup karena kita salah. Makanya banyak banget yang teman-teman yang percaya astrologi, mereka sudah hitung anaknya nih dari kecil. Mereka sudah tahu path life-nya gimana. Mereka ngerti gitu loh path life ini yang konsultasi sama saya. Kan saya kasih tahu nih path life-nya tuh di mana di sini. Apa yang mereka harus mitigasi atau punya perencanaan yang oke, hati-hati di tahun berapa, di hari apa. Dari sini kita mulai, kita belajar menghitung. Jadi sama aja seperti teman-teman jalan. Kayak si Romas, saya mau jalan dari Jakarta mau pulang Lampung. Saya mesti ambil kemana? Saya mesti naik mobil apa? Terus apakah dengan mobil saya bisa sampai Lampung? Ternyata enggak, saya mesti pindah, mesti nyebrang lautan. Kemudian saya, betul nggak saya ngambil arah yang Tangerang? Kalau ternyata jalan tolnya saya salah ambilnya ke arah Bandung, kira-kira sampai Lampung nggak? Nah permasalahannya 90% orang salah jalan teman-teman. Salah jalan akibat salah pilih karir. Ini yang menjadi masalah. Gitu loh. Oke? Ini yang menjadi permasalahan, ya. Nah, terus nah sampai sini teman-teman, oke. Ada yang mau bertanya nggak dulu? Mau izin kasih tanggal boleh nggak Pak Gun? Kenapa? Izin kasih tanggal boleh nggak? Boleh, tapi nanti waktunya nggak cukup. Ya brief aja, singkat aja. Oke, kalau itu kita lihat ya. Kalau kita ngomong bersatu ya, yang lain nanti ini ya. Oke, tunggu sebentar. Aku tak kasih lihat nih si Romas nih tanggalnya. Oke, tanggal berapa Romas? 17 Juli Oh, tahun? 83, perempuan. Oh, ini cewek. Ya, Juli, ya 83. perempuan. Sebentar, 83. Jam lahirnya kurang lebih Juli. tengah hari lah. 17 Juli ya, Ya, 83. tengah hari ya. Oke. Nah, ini oke. Kamu mau tahu apa? Jadi aku langsung lihat nih 1, 2, jamnya nggak ada. Jamnya tutup. Oke. Kurang lebih tengah hari lah jamnya Pak Gun. Ya, kalau ini jam tengah lah ini kita bisa ngomong. Kita lihat dulu. Ini cewek. Ya. Oke. Orang tuanya bagus, tapi dianya sendiri pemarah. Nah, Hmm. pertanyaan lagi, kerja apa? Ya, Kerja apa? ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Cocoknya kerja apa Pak Gun? Cocoknya kerja tanah. Mau kerja tanah? Iya. Dia main tanah dengan main logam paling bagus. Oke. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, perjalanan nasibnya nggak terlalu bagus. Waktu Hmm. tua baru bagus. Oke. Waktu tua baru bagus, perjalanannya biasa-biasa saja. Yang paling di sini langsung kelihatan, hati-hati jangan kena sakit jantung. Jantungnya lemah. Orang ini pemarah. Langsung Ya, kelihatan. Oke? betul sekali Pak Gun. Ya udah. Tidak pemarah tapi pengeluh. Ini mah ya udah nggak usah cerita dah. Oke. Jadi Hmm. bisa dibilang, saya bisa ngomong, orang ini kelihatannya di depan kaya, tapi dia tulang miskin. Kalau dia salah Hmm. jalan, selesai. Siapa yang bisa ngidupinnya dia? Nah, di sini. Siapa yang bisa membantu untuk membuat dia menjadi benar? Kalau dia tahu jalan,
Kalau dia tahu jalan gitu loh, dia harus tahu lingkungan di mana yang tepat, dia harus tahu pasangannya gimana, dia harus tahu anak yang tepat, pekerjaan dan feng shui. Ini untuk merubahnya, teman-teman. Dan Oke. merubahnya nggak gampang. Ini oke. Ini benar clear ya, Pak Mas. Saya Ya, cuma kamu ketemu saya cuma sekali, kamu kasih ini, saya juga nggak tahu cewek ini siapa. Clear ya? istri saya, Pak. Oke. Hmm, Makanya pasangan kan, rezeki ketemu kamu kan, tanah. ya, Kamu sendiri tanah kamu banyak, ini rezeki kamu kan. ya, Gitu loh. Sorry. Wah, kalau kamu ngomong istri ya udah sebenarnya kamu nggak usah perlu tahu ngomong istri, aku juga nggak tahu. ya, nggak apa-apa. Oke, nah itu ke Terima situ. kasih, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, dengan kondisi itu gitu loh. Kalau kita sudah bisa kontrol, teman-teman, kita tahu bagaimana kita ngontrol kemarahan kita. Kita harus sadar. Kita harus sadar gitu loh. Kita harus apa? Endingnya apa? Kita harus aktifin perasaan sama intuisi kita. Ini loh yang dimensi keempat. 4, 5, 6 di dalam kehidupan ini. Karena kenapa? Perasaan sama intuisi itu tidak punya fisik. Atau kita ngomong batin, atau kita ngomong rasa. Pada saat perasaan dan intuisi kita ini aktif, kita bisa connect dengan alam semesta ini. Kita bisa connect dengan planet-planet di lain ini loh. Makanya kalau di dalam sini saya membagi gitu. Saya membagi kalau gambar begini agak sedikit ini yang saya membagi manusia itu. Nanti kita akan belajar lagi di kelas saya itu teori hamstring. Jadi manusia itu kita terbagi di dalam teori fisik tadi gitu loh, di dalam ngomong teori fisik, materi fisik kita di sini loh. Ini dimensinya kita. Materi, kerugian, amarah, kita nggak punya duit, ini di sini. Sementara yang namanya rasa, yang namanya emosi ada di level ini. Dimensi 4, 5, 6, 7. Disinilah ego kita bermain. Disinilah trauma kita bermain. Disinilah ego dan trauma kita bermain. Nah, ego dan trauma ini datangnya dari mana? Datang daripada fisik ini. Pada saat kita stres, pada saat kita nggak punya duit, ribut, dikhianatin, inilah datang trauma di dalam hidupnya kita. Oke, ini loh datang trauma di dalam hidup. Nah, trauma ini harus kita bersihkan. Kalau kita nggak bisa bersihkan trauma ini, seumur hidup kita selalu mengulang sampai deadline-nya kita mati. Dan balik lagi, kalau yang Buddhis percaya karma kita ngulang lagi seumur hidup. Sampai kapan? Nggak tahu. Sampai kapan? Nggak tahu. Oke, nah dimensi yang non fisik ini loh kita ngomong. Pada saat emosi kita ini dibuang, pada saat emosi kita dibuang, intuisi kita naik. Kenapa? Apa? Anggap aja emosi itu kita seolah-olah drum gitu loh. Kita seolah-olah drum kosong atau kotak kosong begini. Isinya terisi dengan emosi yang negatif, hitam. Oke. Nah, pada saat emosi hitam itu kita buang gitu loh. Pada saat kita buang secara otomatis perasaan kita jadi bahagia, perasaan kita lagi senang, kita happy. Ya kan? Pada saat kita happy, pikiran kita clear. Kita bisa mendapatkan informasi dengan jelas. Kita bisa berpikir dengan jelas. Kita bisa ngambil kesimpulan dengan jelas. Makanya gitu loh, di dalam kehidupan orang ngomong, jangan emosi ngambil keputusan. Jangan buru-buru ngambil keputusan. Kamu bisa salah. Kalau kamu salah ngambil keputusan, nanti kamu nyesel. Kenapa? Pada saat kita marah, pada saat kita emosi gitu loh. Tubuh kita penuh kita ngomong dengan hawa negatif. Sehingga kita tidak bisa mendapatkan informasi dari langit ini dengan jelas. Apalagi kalau kita ngomong contoh dari si Pak Romas tadi. Oh, istrinya pemarah. Tes, kalau kita sudah tahu istrinya pemarah, bagaimana kita bernegosiasi dengan orang yang pemarah? Dan kita mesti ambil keuntungan dari orang pemarah tersebut. Bagaimana teman-teman? Bagaimana seandainya bernegosiasi dengan tadi yang disebut adalah, sorry banget, itu tadi itu adalah istrinya Pak Romas.
Kalau saya bernegosiasi dengan istrinya Pak Romas dan saya mau menang, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Halo? Suaranya pecah. Ada yang bisa bantu saya jawab nggak? Saya mau menang di sini. Apa yang harus saya lakukan? Supaya saya menang dalam negosiasi dengan perempuan ini atau laki-laki ini. Kita sudah tahu bahwa laki-laki ini, informasi apa yang kita sudah dapat dari sini? Pemarah. Apinya banyak. Mengalah. Hah? Adem ya air. Enggak. Buat dia marah. Oh, buat dia marah sekalian. Iya dong. Pada saat dia marah, apa yang terjadi? Pada saat dia marah, emosinya naik toh. Hmm. Pada saat dia marah, emosinya naik. Iya kan? Emosinya naik toh. Ya, Dia bisa clear thinking nggak? enggak. Enggak. Akhirnya dia ngambil keputusan yang salah kan? Ya, Ini salah satu trik. Kita tahu musuh, kayak Sun Tzu bilang, knowing your enemy. Tahu kekuatan musuh lu, 100, 1000, 100 pertempuran, 1000 pertempuran, kamu menang. Pernah baca Sun Tzu? ya. Ya. Tahu ini, istri Pak Romas adalah pemarah. Kalau mau perang sama dia, ribut sama dia, kita harus apa? Kepala dingin, kita harus buat dia marah. Supaya dia jadi apa? Emosi, jantung. Kalau dia tua, bisa mendadak putus jantung. Akhirnya kita membunuh orang nggak? Life is a game. Ya, Ini permainan. Life is a game. Nah, kalau kita ngomong istrinya Pak Romas ini yang konsultasi sama saya akan cari bagaimana membetulkan diri kamu. Bagaimana membetulkan diri kamu. Simple things banget kan gitu loh. Kita udah tahu dong bagaimana kamu mencari suami yang tepat buat kamu. Jebret. Kamu cari suami yang berelemen tanah. Dan Pak Romas elemen tanah. Makanya ini istrinya Pak Romas kita ngomong hoki. ya. Secara nggak sengaja dia dapat obatnya dalam kehidupan ini. Tapi secara sifat, apakah dia bisa berubah? Selama dia tidak menyadari, dia tidak akan berubah. Nggak bisa. Karena kenapa? Karena kesadarannya dia. Karena kesadaran ini belum muncul. Dia masih berperang dengan luka, ego, amarah. Mau menang, mau apapun gitu loh. Selama dia tidak sadar, dia tidak mengatur ini, dia tidak melepaskan mental blocknya, maka dia tidak akan bisa sadar sehingga sama dia cinta dan luka itu, benci dan dendam, cinta dan benci itu seperti kayak black and white. Hidupnya seperti itu. Teman-teman nangkap nggak? Nggak nyambung hitam dan putihnya, Pak. Eh, apanya? Nggak nyambung hitam dan putihnya maksudnya gimana ya? Cinta dan luka itu semestinya di black and white. Oke, Betul kan? ya, Kenapa kamu cinta? Karena kamu ada tertarik sama dia. Cinta ini bukan masalah hubungan laki dan perempuan. Bisnis juga mesti ada cinta. ya. Suka. Kenapa kamu tertarik sama satu perempuan apa satu laki-laki? Karena kamu tertarik. Kenapa kamu luka? Karena dia tidak membalas cintanya kamu. Setuju nggak? Oke, ya, Ya dong. Jadi sebenarnya dia di dalam frekuensi yang sama, cuman satu diterima, satu nggak diterima. Hal yang sama juga cinta dan luka ini bukan hanya hubungan laki dan perempuan, ini juga di dalam pekerjaan. Kamu mau bisnis apa? Kamu mau bisnis tanah gitu loh. Tapi ternyata tanah ini tidak cocok sehingga kamu bangkrut. Kamu luka ya, kan berarti kan? ya, Berarti kamu luka kan? ya. Selama kita bermain di dalam cinta dan luka, yin and yang, hidup kita selalu masuk dalam kotak permainan materi and emosi. Tidak akan pernah bisa beres. Oke? Ya.
Nah, pertanyaan, bagaimana kita mau melepaskan memori-memori tersebut, mental block tersebut? Kita mau lepaskan. Nah, disitulah yang kita ngomong mau melepaskan, saya menawarkan teman-teman program yang namanya PWA. Saya menawarkan program, saya buat program ini, PWA, ya. Kenapa? Ini pengalaman hidup saya. Ini pengalaman hidup saya sendiri. Secara perhitungan astrologi, saya adalah tulang miskin ekstrim. Teman-teman yang udah belajar sama saya tahu. Semua tahu tanggal lahir karena kita buka. Karena kita mau tahu kita mau ngapain. Yang harusnya di atas kertas, ya namanya juga miskin ekstrim kan gitu kan. Tapi karena saya pelajari astrologi ini, saya udah belajar 30 tahun. Kenapa? Dari saya SMP saya selalu why. Kenapa kamu kaya? Kenapa kamu ganteng? Kenapa kamu cantik? Kenapa kamu sehat? Kenapa kamu punya nyanyi suara kamu bagus? Sementara saya ngomong R aja kagak bisa. Nyanyi fales gitu loh. Kenapa fales? Kan gitu kan? Nggak ada yang ngomong. Kalau saya sendiri nyanyi fales, emang saya mau? Enggak kan? Tapi ada orang yang kenapa suaranya bagus? Nah, kenapa itu selalu jadi momok, selalu jadi pertanyaan, selalu gitu loh. Akhirnya saya kuliah teknik. Kuliah teknik itu menjawab kan gitu loh. Jadi dulu kita juga waktu kuliah kita selalu tanya, helikopter terbang itu kenapa? Pesawat terbang itu kenapa? Kenapa kalau orang terjun payung dia nggak langsung jatuh? Kan mesti ada jawaban-jawaban teknis bukan? Bukan sekedar jawaban itu maunya Tuhan, kamu terjun dari pesawat mati apa kagak itu terjun maunya Tuhan kan gitu loh. Yang enggak, itu pertanyaan yang nggak pakai logika. Nah, akhirnya pertanyaan itu sesudah saya belajar astrologi, ini saya ketemu dan saya sudah belajar astrologi ini 30 tahun. Untuk apa? Untuk bilang gitu loh, bagaimana hidup saya reasonable. Kenapa? Saya datang dari keluarga miskin. Dari kecil. Dari sejak saya umur 4 tahun ingat. Saya datang dari keluarga miskin yang susah. Saya jualan kue. Saya dari Palembang. Saya jualan kue. Sepatu saya itu kalau lah itu apa sampai dijepit karet. Teman-teman pernah ngerasain nggak? Sepatu itu saking nggak punya duit dijepit karet untuk pergi sekolah. Oke, mungkin yang lahir umuran kayak saya mungkin ngerasain. Yang muda-muda sekarang udah nggak ngerasain. Oke, nah itu yang saya pelajari 30 tahun. Jadi kenapa gitu loh? Saya mau ngomong ini PMA ini karena kenapa? Karena apa? Menyatukan, menganalisa langit, bumi, dan manusia. Astrologi itu langit, Feng Shui itu adalah bumi. Dan kita manusianya yang melakukan semuanya. Kenapa kita bisa kaya, kita miskin? Suka nggak suka, pengaruh langit dan bumi ini sangat luar biasa sekali kepada kita. Di sini kita ngomong, banyak orang yang punya potensi besar secara perhitungan Pak Aceh dan segala macam. Tapi kadang-kadang hidupnya stagnan. Artinya apa? Langitnya kuat, tapi dia salah jalan. Tapi dia salah jalan. Sorry itu saya ya Pak Romas, boleh saya buka dikit nggak? Oh, silakan, silakan. Ya kan? Pak Romas ini saya ngomong punya tanah banyak. Tapi dia ngomong saya gagal main tanah. Tapi real tanahnya bejibun. Punya wihara berapa? 7 apa 8? 9. Bilang. Hidupnya dia ngomong miskin. Tapi miskinnya orang kaya yang punya duit 1 triliun. Kan gitu kan? Ya. Betul nggak? Kenapa? Dia nggak tahu bagaimana potensinya sehingga salah diaktifasi. Itu yang terjadi. Tapi tetap aja emang dasarnya mesti tulang kaya. Kaya, cuman ini orang kaya yang banyak tanah tapi tidak berduit. Kan gitu kan? Ya. Nggak punya cash. Tapi orang kaya tapi tidak berduit. Teman-teman ngerti nggak? Punya banyak harta. Lihat wiharanya 9, dikasih orang semua. Tanahnya bejibun. 1 T ada tanahnya. Tapi dia ngomong ketemu sama saya, gue lagi nggak punya duit. Kan lucu nggak? Lucu kan?
Kenapa? Ya. Tahu potensi tapi tidak tahu jalannya. Jadi seolah-olah masuk di dalam labirin. Gitu loh teman-teman. Terus buminya, lingkungannya, feng shui, keluarga, karmik. Ini yang menjadi hambatan. Ini yang ngomong mental block. Yang harus dihilangkan. Ya kan? Jadi manusianya karena dia gagal, dikhianatin, ditipu, cintanya diselingkuhin, apapun lah gitu loh. Ini yang timbul luka lama, ketakutan, sabotase. Aku nggak wajar untuk kaya. Aku nggak mau kaya. Aku nggak apa. Kebiasaan buruk yang tidak bisa diubah. Teman-teman cuman konsultasi aja sama saya cuman kasih tahu. Tapi bukan berarti selesai konsultasi dengan saya, teman-teman bisa langsung kaya. Kalau bisa begitu, saya yang udah kaya duluan. Untuk merubahnya, ini butuh ritual, butuh praktek, mesti kerja keras. Mesti kerja keras. Makanya saya buat kelas ini adalah pengalaman saya 30 tahun yang saya seharikan. Dan saya ngomong, ikut saya dalam 1 tahun. Benar-benar serius, harus ada perubahan. Oke? Jadi lanjutnya lagi sini. Kenapa? Kita mengaktifkan potensi langit ini. Kita mau membongkar mental block trauma lewat proses harian. Kita mau membangun sistem kesadaran yang terintegrasi antara tubuh, jiwa, dan energi. Kita mengubah takdir bukan hanya lewat ilmu, tapi lewat tindakan. Kita ngomong, kita melakukan action, bukan cuma ngomong. Kita melakukan action, bukan cuma ngomong. Gitu loh teman-teman. Dan ini saya lakukan. Hari ini pun gitu loh. Hari ini pun saya puasa auto pagi yang ke-8 kalinya. Dan sementara sebagian yang ikut-ikut yang lain pun sudah ada yang 9, 10, 11. Oke? Itu loh teman-teman. Jadi ini permainan. Jadi ini benar-benar permainan. Oke. Nah ini. Jadi ini yang kita mau lakukan. Network apalagi gitu yang saya mau lakukan kan gitu loh. Kenapa? Ini saya ngomong 1 tahun. Minimal harus 1 tahun kalau mau mau mendapatkan perubahan. Karena perubahan ini bukan terjadi cuma lewat workshop, lewat repetisi. Sama seperti kita belajar, sama seperti kita ngapal lagu. Apakah teman-teman dengar satu lagu langsung hafal? Ada sebagian orang yang mungkin bisa, tapi harus melakukan repetisi. Minimal 90 hari untuk pembentukan habit baru. Kita mesti meriset tubuh kita, pikiran kita. Kita butuh sinkronisasi. Siklus biologis kita, energi spiritual ini harus disinkronkan. Kita harus koreksi nasib kita ini. Kerja kita lapis demi lapis. Ada luka yang baru dibuka, ada luka di bulan keberapa, di bulan ketiga. Ada pintu yang baru bisa dibuka di bulan ke-6. Dan biasanya cahaya itu baru benar-benar terang di bulan ke-9 dan 12. Ada prosesnya. Oke? Ya kan? Jadi apa bedanya? Jadi fokusnya kita bulan ke-1 ke-3 kita ngeriset tubuh kita. Kita detox jiwa kita. Kita buka pintu baru. Makanya kita melakukan apa? Ada auto pagi atau afirmasi. Ini ada di dalam kelas. Kita mau bongkar trauma-trauma kita. Kita belief sabotage kita ini kita bongkar. Dengan mantra-mantra pembersihan. Dengan apa gitu loh. Kita mau aktivasi well-nya kita. Ya kan? Kita mau apa? Kita mau ini bulan 7 dan 9. Bulan 10 12 kita menjadi pencipta realita. Artinya apa? Kita lepas dari kotak permainan materi, tapi kita yang meng-create kita mau apa? Kita yang mau meng-create kita mau apa? Dalam 1 tahun. Bisa nggak? Pengalamannya saya, at least 60-70% works. Ada improvement. Jadi tagline-nya saya gitu loh, tagline-nya saya ya kan. Kalau yang sudah seumuran saya udah 50 ke atas, tagline-nya saya badan sehat. Bonusnya sukses.
Kalau yang muda-muda, tagline-nya sukses. Bonusnya sehat. Kenapa? Gitu loh. Karena kita mau betulin diri kita. Kita tahu bagaimana kita mau align dengan alam semesta. Jadi kenapa mesti 1 tahun? Sama kayak kita mau nanam pohon kan gitu kan. Bulan 1, 2 kita siapin tanah. Bulan 4 akar mulai masuk. Bulan 7, 9 daun bunga tumbuh. Bulan 10, 12 panen pertama. Apa iya bisa? Tergantung pohonnya toh. Jadi secara teori kita mau betulin kita itu perlu 3 sampai 7 tahun. 1 tahun latihan saya akan dapat improvement. Tapi apakah kaya? No. Kaya, tar dulu, lain cerita. Tapi improvement terhadap diri kita akan jauh sekali. Kalian nanam pohon jati, 100 tahun baru dapat hasil. Tapi kalau kalian nanam pohon toge, 3 hari berbuah. Itu yang menjadi perbedaan. Makanya saya bilang minimal 1 tahun akan ada kelihatan improve di dalam diri kita. Saya nggak berani ngomong wah dan segala macam gitu loh. Ini pun saya lagi trial. Buat saya udah pribadi, saya udah lakukan dari 6-7 tahun yang lalu. Saya buka kelas ngajar itu dari 6-7 tahun yang lalu. Mungkin teman-teman yang lama nggak tahu di sini ada enggak, itu tahu saya itu dari 6-7 tahun yang lalu. Oke? Itu. Nah, tapi yang sekarang kelas ini udah ada udah kita yang udah jalan udah 3 bulan. Bulan ini kita masuk bulan keempat dan mereka rata-rata improve semua. Apalagi ngomong tentang kesehatan. Jadi di dalam kelas saya ini ada yang 3 kanker. Ada yang 3 kanker. Dan mereka improve a lot. Ada 1 yang saya ngomong bahaya. Tapi ternyata improve. Ya kan? Ini kita ngomong ini. Kemudian kadang-kadang suka pertanyaan, apa beda ini saya dengan program lain? Program saya ini panjang, 12 bulan. Program yang lain yang menawarkan hampir semua serupa, cuman singkat 1-3 hari doang. Oke? Cuman ngomong teori. Kalau kita enggak, kita lakukan latihan. Ini cuman 1 sistem aja. Saya mengkombinasikan semuanya. Ini transformasinya cuma sementara. Sementara kita mau mendalam. Ya kan? Ini top down, ilmu dulu baru prakteknya dikit. Saya di sini latihan enggak. Saya enggak ngomong ilmu. Kalian langsung latihan. Nanti kalau kalian udah sukses, kalau baru mau belajar sama saya, baru belajar. Saya enggak mau nurunin ilmu dulu. Karena kenapa? Percuma. Saya udah ngajar. Saya udah ngajar, mungkin yang udah belajar dari saya itu ada 2000-an murid. Tapi none of them yang benar-benar bisa. Karena kenapa? Belajar astrologi is not easy. Dan mahal. Dan bukan berarti kalian belajar bahwa kalian nanti mau bisa, langsung bisa. Enggak, saya kasih tahu. Jadi makanya saya balik. Saya kasih dulu, kalian sukses, kalian mau ngerti, mau belajar, baru monggo. Enggak usah kalian belajar dulu, mendingan langsung konsultasi, praktekin, dan dapat hasil. Sesudah dapat hasil, baru mau belajar. Oke? Jadi apa yang kita mau lakukan? Kenapa? Kita menyusun, kita menggabungkan astrologi barat, astrologi timur, dan yang paling penting, astrologi ini sebagai guidance kita, dan yang kita lakukan adalah epigenetik and autophagy untuk reprogram tubuh. Teman-teman mungkin nggak pernah dengar apa itu epigenetik. Autophagy tadi kan barusan ngomong, mungkin sebagian udah bisa dengar. Ya, kita akan lakukan ritual harian setiap hari dan bulanan. Kita mau belajar kesadaran kuantum dengan aktivasi jiwa ini. Ini yang kita akan latih selama 1 tahun. Kita mau latih ini setiap malam, teman-teman. Kita akan latih ini setiap malam. Dari jam 21 sampai jam 23. Makanya habis ini saya lanjut lagi yang latihan. Makanya saya ngomong sampai 9.30. Oke,
Setiap malam. Saya pribadi akan bawain Senin, Rabu, Jumat. Sementara Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu yang membawain adalah teman-teman yang sudah belajar sama saya 4 bulan ini. Mereka yang akan bawa. Nah, teman-teman yang ikut juga bisa. Ayo kita kerjasama, kita latihan. Kita sama-sama, kita sharing sama-sama, kita maju sama-sama, kita sukses sama-sama. Ya kan? Jadi Selasa, Kamis, Sabtu itu juga nanti ada kelas Forex. Karena kenapa? Teman-teman kalau mau namanya yang namanya sukses gitu loh. Jujur saya bilang bukan hanya latihan ini hanyalah awal. Tapi kalau teman-teman yang namanya ngomong mau sukses, teman-teman yang namanya mau sukses, ya. Apa yang teman-teman mesti lakukan kalau teman-teman yang namanya mau sukses? Harus lakukan. Sebentar, saya share. Harus lakukan. Tadi yang kita ngomong, kita mesti tahu dulu bagaimana kondisi eksternalnya kita ini. Bagaimana, apakah teman-teman tahu lingkungan orang tua pasangan ini benar? Berapa skornya? Dan kemudian harus betulin diri internalnya. Nah, internal ini yang tadi saya cerita autopagi dan segala macam, apa yang kita lakukan di sini? Pertama, yang kita lakukan di sini, kita harus mengangkat kesadarannya kita. Kesadaran kita inilah bagaimana kita mengetuk pintu di dalam hati kita. Ini yang saya ngomong target ebook 2 ini kan. Bagaimana kita mengetuk pintu, mengaktifkan perasaan dan intuisi. Bagaimana kita mengkonek dengan alam semesta. Bahwa di sini kita tahu cinta dan luka itu dalam frekuensi yang sama. Kita harus sadar di sini apa? Kita jembatan jiwa menyeberangi dimensi kesadaran. Kita harus sadar. Kesadaran apa? Kesadaran kuantum. Ini yang kita mau pelajar selama 1 tahun. Kita harus riset harian. Ini yang kita akan ulang terus selama 1 tahun. Repetisi, 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 repetisi terus. Kita langsung lakukan, kita afirmasi, kita aplikasi. Dan ini kita membuka jalur rezeki tak terduga. Kita melakukan teknik ketekunan, kita rutin tiap hari. Kita melakukan meditasi, kita hipno, kita auto pagi. Kekuatan auto pagi ini apa? Kita langsung haruskan waktu kalibrasi niat. Selama 1 tahun, kita tuh target utama kita adalah kesadaran kuantum. Kesadaran kuantum ini nih apa? Law of attraction. Teman-teman pernah dengar namanya law of attraction nggak? Benar. Oke? Tapi kan ngomong, bagaimana law of attraction? Percaya nggak law of attraction itu terjadi? Percaya nggak teman-teman? Percaya. 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 Pertanyaannya, berapa banyak law of attraction terjadi dan berapa banyak yang gagal? Lebih banyak yang gagal. Kenapa? Kalau saya lebih banyak terjadi. Kenapa? Lebih banyak kalau Lebih banyak apa? kalau saya lebih banyak terjadi. Lebih banyak terjadi. Oke. Gitu. Iya. Ya kan? Yang lain? Itu kan yang terjadi kan Banyak gitu yang loh. gagal karena Jadi kenapa law of karena attraction masalah ini emosi. banyak gagal? Kenapa law of attraction ini banyak gagal? Karena kenapa? Karena belum mencapai kesadaran kuantum. Apa itu kesadaran kuantum? Kesadaran kuantum itu kita harus punya niat dan kita yakin apapun yang kita lakukan, kita yakin itu akan terjadi. Dan yakin itu diaminin oleh alam semesta. Bagaimana aminin alam semesta? Itulah fungsi astrologi. Kita tahu bagaimana kita align dengan alam semesta. Tangkap nggak maksud saya? Oke, teman-teman. Jadi di dalam kesadaran ini, di dalam kesadaran kuantum ini, kita tidak boleh berpikir negatif. Ini loh kasih. Jadi berpikir negatif itu kekuatannya begini. Sementara berpikir positif itu gitu loh. Berpikir positif, kekuatannya harus lebih kuat di sini. Karena kenapa? Alam semesta bekerja berdasarkan frekuensi.
Semakin kuat frekuensi kita, maka itu yang diterima dengan alam semesta. Jadi kalau frekuensi negatif ini kira-kira 10 watt, harusnya kita memancarkan frekuensi ke alam semesta ini 100 watt. Nah, disinilah mental block ini terjadi. Pada saat ngomong aku kaya, pada saat kita ngomong aku kaya, keluarlah ini, aku kaya, yakin. Tapi di dalam hati bilang, kayaknya nggak mungkin ya, nggak mungkin aku kaya. Stress terpancar jauh. Ini yang membuat law attraction gagal. Sampai sini Jadi teman-teman. semuanya ya. Hmm? Jadi membatalkan semuanya. Yes. Ini yang kita ngomong, saya ngomong memblack magic diri sendiri. Karena kita, karena kenapa? Pada saat kita ngomong aku kaya, ini kan bermain di alam apa? Immaterial. Atau kita ngomong batin. Di alam apa? Maya. Seolah-olah kita itu lagi membangun istana pasir di dalam diri kita. Kita membangun istana pasir. Istana pasir ini punya kekuatan nggak? Enggak. Hanya disenggol, istana pasir ini runtuh. Senggolnya apa di dalam kita? Ah, nggak mungkin. Hancur semua yang kita percaya. Aku sehat. Aku sakit kanker. Aku sembuh. Yakin sembuh. Tapi mana mungkin banyak yang mati. Hancur semua. Oke? Ini kuncinya. Nah, untuk kita ngomong belajar sampai ini, kita butuh minimal 1 tahun. Lakukan ini terus-menerus. Kita melakukan auto pagi. Makanya tadi saya bercerita. Auto pagi itu tadi apa kan gitu loh. Jadi mungkin next saya ceritain auto pagi itu apa. Apa yang kita mesti lakukan. Kenapa auto pagi itu begitu luar biasanya. Kenapa bulan per bulan. Jadi gitu loh. Kenapa kalau saya ngomong share tadi. Apa itu auto pagi. Auto pagi adalah kita menahan lapar 3 hari. 3 hari. Tadi kalau saya ngomong cerita, day one, apa yang dilakukan auto pagi? Teman-teman research, cari tahu tentang auto pagi. Kalau hari pertama teman-teman puasa tanpa makan, apa yang terjadi? Enzim apa? Makan apa? Bla bla. Organ tubuh apa? Hari kedua, apa yang terjadi? Hari ketiga, apa yang terjadi? Kita rata-rata rutin 3 hari, tapi di dalam 1 tahun kita akan tembus hari keempat. Hari kelima, hari keenam, hari ketujuh kita nggak makan. Dan teman-teman yang sekarang ini yang latihan sama saya 3 bulan, kita udah mau coba hari keempat dan hari kelima. Step by step. Jadi buat kita 3 hari, santai. Kita udah nggak mikir lagi. Kenapa? Kita sudah jalanin 7, 8 kali, 9 kali. Nggak ada beban. Cuman yang pertama kali pasti ngerasa mampu nggak, mampu nggak, mampu nggak, mampu nggak. Oke? Gitu loh. Jadi apa yang kita mau lakukan? 12 jam terus. Selama 168 jam. Apa yang kita mau lakukan? Di sini organ-organ kita akan kembali sehat. Tapi bukan sekali selesai gitu loh teman-teman. Oke? Ini organ-organ yang akan dibersihkan. Makanya saya ngomong. Di dalam 1 tahun. Apapun penyakit teman-teman. 70-80% akan improve. Dan kita akan melakukan apa gitu loh. Detox kita akan melakukan yang namanya secretnya. Bagaimana nanti kita akan bisa sukses. Kita mau detox yang namanya ini. Membuka jalur rezeki tak terduga. Jadi tanggalnya ini saya pilih. Tidak setiap saat. Tanggal itu dipilih gitu loh teman-teman. Tidak sekedar asal tanggal. Jadi tanggal ini dipilih yang cocok untuk melepaskan diri kita, untuk melepaskan dan untuk mengangkat rezekinya kita. Itu. Jadi tanggal itu dipilih dan teman-teman boleh milih. Jadi saya akan buat setiap bulan saya akan kasih teman-teman milih sendiri mau tanggal mana atau ayo kita rame-rame. Jadi ini saya kasih tanggalnya. Oh, ini loh. Kamu mesti tanggal ini, tanggal ini, tanggal ini terus gitu loh. Setiap bulan saya akan kasih. Dan tanggal ini yang akan men-trigger pola-pola rezeki teman-teman semuanya. Jadi ini tanggal 9 kan? Kemarin kita mulai. Hari ini tanggal 10. Hari kedua. Besok
hari ketiga, dan mungkin kita akan jalanin sampai hari keempat, sampai hari kelima terus. Nanti pada giliran polanya keluar, ini yang kita akan lakukan terus-menerus. Untuk apa? Untuk menyusun DNA ulang kita, teman-teman. Kita menyusun ulang DNA ini. DNA apa yang kita mau DNA apa yang kita mau nyusun, kita akan nanti naik ke Akashic Record. Kalau teman-teman pernah dengar yang namanya Akashic Record. Tapi nantilah itu ceritanya. Nah, ini yang kita mau lakukan. Nah, sesudah kita melakukan bersih, apakah kita bisa kaya, teman-teman? No, teman-teman harus melakukan yang ketiga. Ada 6 way of success. Apa 6 way of success ini gitu loh. Teman-teman harus tahu yang namanya 6 way of success ini apa. Teman-teman harus bisa melihat peluang. Teman-teman bisa melihat peluang enggak? Teman-teman bisa melihat uang enggak? Peluang dari apa? Pel and uang. Teman-teman bisa melihat peluang enggak? Kalau teman-teman enggak bisa lihat peluang, forget it. Teman-teman enggak bisa sukses. Teman-teman cuma jadi orang suci, cuma jadi orang sehat, miskin tetap miskin kalau enggak bisa melihat peluang. Teman-teman bisa menyusun konsep enggak? Strategi. Teman-teman bisa mengeksekusi nggak untuk menjadi material? Nah, untuk melihat peluang ini, nanti saya akan buatin e-book-e-booknya supaya teman-teman bisa belajar. Dan bagaimana untuk belajar melihat peluang ini, makanya kita buat gitu loh teman-teman. Kita buat pelajaran forex. Kita buat pelajaran forex dan mungkin kita akan trading rutin. Kita akan trading rutin gitu loh, setiap malam. Ya kan? Jadi misalnya target kita simple gitu loh. Target kita simple. Saya waktu itu taruh duit 100.000. Hari ini saya dapat 164.000. Dalam 1 bulan, 10 hari sampai sekarang, saya profit 64%. Bagaimana kita ngelihat peluang? Bagaimana kita membaca grafik-grafik ini? Nah, ini nanti yang kita mau ajarkan juga di dalam, bukan Senin, Rabu, Jumat, di dalam Selasa, Kamis atau Sabtu. Kita ajarin teman-teman untuk bagaimana untuk melihat peluang. Karena apa? Kalau teman-teman tidak bisa melihat peluang, teman-teman akhirnya cuma ngomong apa? Saya mau kerja. Saya mau kerja doang. Nah, orang yang kerja ini gitu loh, yang diandalkan apa? Skill. Teman-teman punya skill enggak? Kalau teman-teman nggak punya skill, kerjanya teman-teman cuman as a robot. Atau kasar kata, saya ngomong jadi budak. Teman-teman nggak punya kemampuan lihat peluang. Teman-teman nggak lihat kemampuan untuk membuat konsep. Teman-teman nggak punya kemampuan untuk mengeksekusi. Cuman mau ngomong kerja. Cuman mau makan gaji. That's balik. Kalau teman-teman nggak bisa, nah semua udah punya skill, teman-teman punya namanya experience. Akhirnya teman-teman sudah punya experience, teman-teman bisa PDCA, apa plan, do, check, action. Kalau teman-teman sudah bisa melakukan ini, teman-teman disebut expert. Kalau teman-teman sudah disebut expert semuanya, teman-teman mengerti skill, experience, PDCA, oke, teman-teman disebut expert. Tapi apakah teman-teman sudah bisa lihat ini? Nyusun konsep, mengeksekusi. Kalau teman-teman sudah punya untuk menyusun konsep eksekusi, inilah yang disebut apa? Human skill, human capital. Ini loh modal teman-teman itu semua. Human capital. Jadi untuk sukses itu bukan cuma modal cash, bukan cuma modal kaya, duit cash. No, teman-teman banyak yang kaya raya, tapi kalau nggak punya human capital, lu boleh kaya tapi kamu tidak bisa, dan kemungkinan orang ini akan bangkrut kalau dia nggak pinter-pinter, atau dia simpan duitnya di bank cuman mantap doang, makan tabungan. Di sini konsepnya gitu loh teman-teman. Jadi kalau mau kaya, ini yang mesti dilakukan. Maksudnya apa? Ini mesti jalan yang benar dulu. Teman-teman harus di jalan yang benar dulu. Minimal apa? Cari karir yang tepat. Kalau bukan berarti karir tidak tepat, bahwa teman-teman nggak bisa sukses. Akan tetapi jika karirnya ini salah ya teman-teman, butuh effort yang lebih kuat. Butuh effort yang lebih luar biasa kuatnya untuk sukses.
Dan masalahnya kalau effort itu kayak mobil naik tanjakan, belum sampai tanjakan ternyata bensin habis. Selesai. Itu kuncinya. So, gitu loh. Ini udah waktunya juga udah 9:30. Buat teman-teman yang tertarik mau ikut, buat teman-teman yang tertarik mau ikut kelasnya saya, buat teman-teman yang tertarik mau ikut kelasnya saya, tadi kan kemarin kan saya udah bagi juga yang website. Teman-teman monggo gitu loh. Silakan di website ini, pertama teman-teman mesti registrasi dulu, daftar. Daftar baru teman-teman nanti bisa lihat, saya akan banyak tulis e-book, saya akan banyak tulis posting-posting untuk baca-baca, teman-teman mesti daftar dulu. Kalau nggak daftar, nanti ini belum beres semua gitu loh. Ini belum beres semua. Di sini akan isinya di sini semua ya. Nanti yang ada webinar segala macam, link-linknya akan saya taruh di sini. Nah, untuk ini karena pertama kali PWA ini gitu loh, teman-teman tinggal klik di sini ya. PWA itu apa? Nah, ini yang tadi yang saya udah jelasin ke teman-teman. Ini adalah personal well activation menggunakan Cimentunca Codec. Detailnya nanti ada di kelas. Itu apa? Hidup dalam fitrah, menerima kekayaan dengan layak, berjalan dengan semesta. Dan program ini mungkin baru saya satu-satunya di dunia yang menggabungkan semuanya ini. Karena kenapa? Target daripada program kita ini, target daripada program program saya ini gitu loh, adalah hidup yang sehat, sukses dan kaya raya. Itu targetnya. Oke? Jadi targetnya daripada program kita ini, satu, kita hidup yang target, penuh kasih, penuh cinta, penuh bahagia, penuh damai. Imaterial kita ini udah benar. Kita sehat dan sukses. Materialisasi kita cukup. Saya tidak bisa ngomong kaya. Karena tergantung tulang miskin, tulang kaya. Tergantung ke human skillnya teman-teman. Tapi artinya di dalam ini kita mau coba untuk keluar daripada kotak permainan dunia materi dan emosi ini. Kita mau coba keluar dari hipnosis massal ini. Itu targetnya kita gitu loh teman-teman. Ya, itu targetnya kita. Itu targetnya kita. Jadi balik lagi ke dalam web ini ya, balik lagi ke dalam web ini. Oke, gitu loh. Apakah kamu merasa hidup melawan arus, selalu berjuang, hubungan kacau, rezeki, bla 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 bla, gitu loh. Kenapa ini terjadi menjadi masalah? Kata kuncinya simpel banget, teman-teman. Kata kuncinya, teman-teman, di sini ada yang something wrong. Nggak match, nggak align dengan alam semesta. Nggak tahu defaultnya alam semesta itu seperti apa. Oke? Jadi, tetap larinya ke sini. Ya, ini loh personal. Ini adalah jalan pulang, sebuah perjalanan spiritual 1 tahun penuh disiplin dan pembersihan berdasarkan Cimentuncia, Pace, planet, bla bla, dirancang untuk menyelaraskan dirimu dengan blueprint ilahi yang telah tertanam sejak kamu lahir. Nah, blueprint ilahi ini yang dari astrologi dan kita akan naik nanti ke Akashic Record untuk menonaktifkan mental block, karma-karma dari leluhur kita dulu. Jadi ini kita akan ngomong meditasi terpandu. Saya akan bawa 3 kali seminggu, Senin, Rabu, Jumat. 4 harinya ada teman-teman yang ngajarin dan ngajakin meditasi. Jadi kita 7 hari meditasi. Oke? Kita melalui auto pagi, kita puasa terstruktur. Tubuh diberi ruang untuk menyembuhkan diri. Usus besar itu mulai regenerasi 3 hari. Lidah mengalami peremajaan sekitar 10-14 hari. Kulit beregenerasi 28 hari. Jadi kulit kita ini, kita tuh seperti kayak ular ganti kulit. Kenapa? Setiap 28 hari, full moon, kita akan ganti kulit. Oke? Yang paling kita berasa usus besar. Kalau kita sakit aja 3 hari, teman-teman coba makan. Habis sakit 3 hari, teman-teman langsung makan yang sensitif, yang ada cabai, langsung bocor, kan gitu kan. Kita auto pagi 3 hari, habis itu kita juga makan pelan-pelan. Kalau enggak, langsung bocor. Kenapa? Karena usus besar kita mulai meregenerasi DNA itu setelah 3 hari. Dan kita tahu setiap hari, gitu loh teman-teman. Ya, tubuh kita, DNA sel-sel tubuh kita ada yang mati,
dan diganti dengan sel hidup. Setuju nggak? Tapi kenapa kita mengalami aging atau penuaan? Kenapa? Karena yang ganti sel hidup ini tidak 100%, teman-teman. Mungkin diganti sel yang 97%, kemudian 1 bulan lagi ganti lagi, ganti lagi. Ini yang membuat kita aging atau penuaan. Makanya ada orang yang ngomong, muka lu umur 50, tapi umurnya 70, mukamu awet muda. Artinya apa? Sel-selnya, penggantian selnya begitu luar biasa. Dengan makanan, dengan puasa dan segala macam. Tapi ada juga orang yang umur 30, muka 50. Kan begitu kan? Kita suka ngomong, muka lu boros. Muka 30, rasa 50. Kenapa? Karena sel-selnya nggak benar. Nah ini, kenapa dia bisa sel nggak benar? Karena pola hidup dan lain-lain. Nah ini kita betulin melalui autopagi ini gitu loh. Dan kemudian kita betulin melalui mental block. Mental block ini akan merusak sel kita. Kita belajar bernapas dengan benar. Karena bernapas yang salah akan membuat kita stres. Kita belajar napas, banyak yang kita ngomong. Kita belajar energi penyembuhan. Makanya ini 1 tahun, apa yang kita dapetin? Kita akan berhenti melawan arus. Kita mulai bergerak dengan semesta. Energi kekayaan cinta mulai mengalir tanpa hambatan. Kita menjadi magnet. Energi tertarik bukan karena usaha, tapi karena frekuensinya yang berubah. Jadi fisiknya kita tetap, mental block, perencanaannya kita yang harus benar. Dan kita mesti mengonkan karma-karma atau perintah dari langit tersebut yang kita mau on off-kan. Dan kita mau angkat perintah-perintah yang positif. Jadi yang seperti saya tunjukkan tadi gitu loh. Yang saya tunjukkan tadi di teman-teman bahwa dengan tahu misalnya tadi Pak Rohma punya pasangan hidup, saya langsung tahu kan gitu loh. Ini orangnya begini. Ini orangnya begini. Cocok nggak? Dia harus cocok bisnis yang apa? Ini apa? Perintah dari langit. Dan perintah dari langit ini kalau teman-teman tidak tahu, disitulah kita terjebak di dunia 3 dimensi ini. Di situ yang kita terjebak gitu loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, ya mau gimana? Oke? Nah, itu satu gitu loh. Jadi balik lagi ke dalam sini tadi, ya kan? Ke dalam ini tadi. Ini hasilnya apa? Kita berubah. Nah, ini ada skema investasi energinya. Untuk bulan ini, dan ini saya kasih tahu, di luaran ada tapi tidak sekomplit program saya, gitu loh. Rata-rata antara 80 sampai 150 juta. Tapi kita ngomong orang luar, orang Indonesia, no, gitu loh. Semestinya saya buka harganya 33 juta, tapi untuk 1-2 bulan ini, saya kasih diskon. Yang 1 tahun ini 55% sampai 15 juta. Tapi teman-teman untuk dapat diskon ini mesti kontak saya, karena saya akan kasih kupon diskonnya. Ya, jadi kalau enggak, teman-teman bisa daftar di sini. Langsung klik aja daftar. Tinggal 33 juta, tambah ke keranjang, gitu loh. Oke. Nah ini mesti dimasukin kupon diskonnya. Untuk dapat harga diskon 55%. Kalau itu udah dapat, baru lanjutkan ke bla 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 lainnya. Teman-teman mau tinggal bayar pakai apa? Ya, yang paling gampang adalah pakai QRIS, gitu loh. Tapi QRIS itu cuma bisa 10 juta. Atau teman-teman bisa bayar pakai kredit card. Cuman di sini kredit cardnya saya belum aktif gitu loh. Jadi teman-teman yang kalau mau bayar pakai kredit card, kontak saya dulu untuk bayar kredit card. Oke, kalau mau bayar itu oke, mungkin bisa langsung untuk kenapa? QRIS, kalau QRIS itu maksimum cuman bisa 10 juta. Jadi kalau teman-teman ini kontak saya dulu, mungkin saya kasih nomor account yang lain dulu. Jadi nanti saya akan improve teman-teman. Kalau teman-teman mau ikut yang 1 tahun. Nah bonusnya apa kalau yang ikut 1 tahun ini? Kan gitu kan. Ini bonusnya banyak gitu loh teman-teman. Bonusnya banyak banget. Bonusnya itu senilai lebih kurang 25 juta. Lebih besar daripada yang teman-teman bayarin. Pertama, teman-teman free 1 jam sesi konsultasi sama saya.
Teman-teman tahu tarif saya 200 US dollar. Makanya itu 3.333.000. Kenapa teman-teman mau harus konsultasi? Kenapa? Saya mau kasih tahu perjalanan teman-teman itu seperti apa. Sehingga teman-teman tidak salah jalan. Ini yang kita mau buka. Kalau nggak dibuka ini, teman-teman mau gimana jalannya? Makanya yang 1 tahun, saya kasih free session sama saya 1 bulan. Kemudian saya akan kasih ada oil pembuka aura, ada luluran. Dan yang paling bagus lagi adalah apa? SAS. SAS ini teman-teman, ini adalah Smart Astro Subliminal Hypnosis. Ini kalau teman-teman tahu ngomong subliminal hypnosis, teman-teman dengarkan ini 24 hour a day bila perlu. Jadi teman-teman harus punya, ini kayak gini, headset. Harus punya headset, taruh dan dengarkan. Di sini saya akan melakukan hipnotis ke teman-teman. Supaya apa? Hipnosis untuk men-trigger, untuk melepaskan mental block, untuk men-trigger. Konsepnya nanti saya jelaskan panjang lebar kenapa ini sangat-sangat powerful. Saya ngobatin orang, saya ngobatin ini dengan dengerin audio, menarik kekayaan, ini banyak banget yang sukses. Oke? Nah, itu jadi teman-teman lihat itu. Oke, kemudian lagi nanti ada, saya akan ngasih Astro Codec. Astro Codec ini sinyal astro yang kita mau belajar forex tadi untuk membuka wawasan dan segala macam. Kemudian ini ada Daily Cimentuncia Codec yang sudah saya kasih lihat. Ini adalah Daily Cimentuncia-nya. Daily ini, nah ini yang saya akan kasih. Ini apa? Tanggal apa? Jam berapa yang bagus? Sehingga teman-teman bisa mengaktifasi diri sendiri untuk mengangkat rezeki atau apapun. Nah itu nanti kita akan ajarin di kelas. Oke? Nah teman-teman jadi total nilai program dan bonus ini 58, teman-teman cuman bayar 14.999 saja. Tapi kalau dan ini juga teman-teman mungkin bisa bayar pakai kredit card. Jadi sama aja dengan nyicil. Tapi kalau teman-teman aku nggak mau 3 bulan, it's okay. Coba aja 3 bulan. Cuman yang 3 bulan nggak dapat konsultasi free sama saya. Yang lainnya masih dapat semua. Teman-teman nggak mau tahu, aku mau sebulan aja. It's okay gitu loh. Teman-teman oke. Karena kenapa? Dalam 1 bulan ini semua dasar teori semuanya, pengetahuan ini akan saya kasih semua. Supaya teman-teman dapat guidance gitu loh. Even 1 bulan, teman-teman dapat guidance. Salah apa enggak teman-teman tuh hidupnya? Karena kenapa? Sisa dari 3 bulan sampai 1 tahun ini kita nanam. Seperti kayak kita tanam pohon. Kita nunggu untuk sampai panen. Nggak bisa kita nanam pohon seperti kayak pohon toge 3 hari itu langsung berbuah. Kita seperti kayak pergi fitness ke gym. Manakala kita butuh 1 tahun, 2 tahun. Di atas kertas itu 3 sampai 5 tahun untuk sukses. Tapi dengan ngikut ini 1 tahun minimal terjadi perubahan 50-70%. Dengan catatan, ya kan? Dengan catatan juga teman-teman harus bisa melihat peluang. Kalau teman-teman nggak bisa melihat peluang, saya juga bingung ngomongnya. Oke? Karena kenapa? Yang namanya peluang ini, teman-teman, nggak bisa diajar. Saya cuma ngasih konsep, saya cuma ngasih contoh. Teman-teman bisa ngelihat, karena peluang ini bisa ngomong high, medium, low. Bisa lihat di sekeliling kita peluang ini. Kita bisa lihat tukang sapu, kita bisa lihat tukang sayur. Tapi kayak si Romas ngelihat peluangnya lain lagi. Karena dia mainnya dengan high class. Melihat lagi duitnya berapa. Setiap orang akan punya layer-layer peluang yang luar biasa. Tapi kalau teman-teman tidak bisa melihat peluang gitu loh. Dan teman-teman berpikir saya cuma makan gaji dan kaya. Buat saya ngomong no way, nggak mungkin. Karena kenapa? Gaji itu tetap teman-teman cuma dapat 13 bulan gaji. Mentok-mentok 14 bulan gaji. Gimana teman-teman mau jadi kaya? Jadi kalau teman-teman mau memakan gaji artinya di dalam 1 bulan atau berapa bulan teman-teman berpikir untuk pindah tempat kan gitu loh. Supaya digaji lebih tinggi. Oke? Nah, kira-kira
begitu gitu loh teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tertarik, monggo silakan tinggal daftar. Yang ngomong 3 bulan tinggal daftar aja di sini, klik gitu loh. Kalau yang ngomong 3 bulan, oke gitu loh, dia bisa. Ya kan, 3 juta 3 juta, nanti minta kupon, kontak sama saya kasih kuponnya untuk masuk, kemudian tinggal lanjutkan ke chat, bla 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 bla. Nah di sini teman-teman bisa pakai QRIS. Oke, teman-teman bisa pakai QRIS, tinggal pilih ini nanti, tinggal pakai, ini kok QRIS-nya belum keluar, harusnya ada, tinggal pakai. Kalau belum ada kesulitan teman-teman bisa WA saya. Nah kira-kira sampai situ teman-teman, ada pertanyaan apa enggak? Ini udah lewat 15 menit. Yang ada pertanyaan, saya kasih 2 atau 3 pertanyaan. Kemudian kita closing. Kita akan mulai lagi di minggu depan. Saya akan jelasin lagi untuk ebook nomor 3-nya. Jadi kalau kita tadi ngomong ebook 2, oke, kita minggu depan kita akan ngomong tentang ebook 3. Ebook 3 ini tentang apa? Nah, sampai 6 ini teman-teman akan tahu kira-kira keseluruhan program saya ini seperti apa. Tinggal teman-teman putusin mau apa enggak. Ebook yang ketiga adalah taktik jiwa kita. Perjalanan dimensi waktu. Oke? Bertemu diri kita di semesta lain. Perang dimensi waktu dan perang paralel. Kita belajar kita adalah multi universe yang belum bangkit. Ya, kita belajar. Minggu depan saya akan ceritakan tentang apa? Tentang teori Armstrong dengan multi universe. Kira-kira begitu gitu loh teman-teman. So, buat teman-teman yang tertarik minggu depan, yuk kita ketemu lagi. Tinggal berpikir, saya akan pelan-pelan untuk sharing. Saya akan buka semuanya karena buat saya sangat senang sekali berbagi ilmu buat teman-teman. Minimal teman-teman mengerti gitu loh. Minimal teman-teman mengerti kenapa hidup kita ini begitu banyak masalah dan bagaimana caranya untuk kita lepas. Ya, untuk kita lepas ke depan. Oke? Nah, dari ini saya barusan baca chat-chatnya, banyak yang minta tanya, ini saya tanggal lahir. Nanti sesudah 6 kali nanti saya akan buka yang untuk free consultation. Tapi akan banyak banget kalau biasanya gitu. Kita akan cepat gitu loh. Cak, kamu begini. Saya akan kasih free consultation. Nggak bisa. Nah teman-teman tinggal ngikutin aja webinar-webinar saya yang mungkin saya akan adakan selalu hari Kamis malam. Tapi tergantung kalau kebetulan saya sibuk atau apa, mungkin Rabu atau Jumat. Pokoknya in between, saya janji seminggu sekali saya mau ngadain webinar. Kita akan share, bukan hanya ini aja, mungkin tentang astrologi, tentang meditasi, tentang psikologi, whatever. Dan buat teman-teman juga yang mau jadi bintang tamu atau mau ikut sebagai guestnya saya, monggo gitu loh. Kita welcome, kita berbagi. Buat teman-teman juga yang mungkin yang mungkin juga ada pembicara, motivator, kita bisa share. Oke? Dan juga saya lupa kasih tahu buat teman-teman nanti yang sudah mendaftar menjadi member, buat teman-teman yang sudah mendaftar menjadi member, teman-teman boleh mengajak teman-teman yang lain, boleh mengajak orang lain yang tertarik, yang menurut teman-teman tertarik untuk program ini, dan teman-teman nanti gitu loh akan mendapatkan komisi 20% dari harga yang dibayarkan. Tapi artinya teman-teman harus join dulu, kemudian masuk ke member area. Teman-teman masuk ke member area ini ya. Kemudian ini adalah member area. Sorry, ini member area. Kemudian ini adalah kelas saya, ini kok nggak keluar. Ada affiliate. Ini adalah affiliate. Teman-teman harus daftar dulu affiliate. Nah dari sini teman-teman akan tahu berapa orang yang sudah teman-teman rekrut, dan pembayaran ini ya teman-teman biasalah mesti masukin nomor rekening bank dan bla bla bla.
Kalau dapat itu akan ditransfer, tapi kita belum putusin apakah langsung, ataukah seminggu sekali, ataukah sebulan sekali. Nah ini di member Maria. Nah di sini begitu, dan di sini yang buat teman-teman yang member, di sini yang begitu banyak info program, konten, tapi teman-teman harus ngisi dulu pretest, wajib. Karena kenapa? Saya harus tahu problem teman-teman semua. Jadi semestinya ini adalah seperti kayak personal self coaching, tapi ini jalannya rame-rame. Jalannya rame-rame. Teman-teman boleh bertanya pada saat kita lagi adain seminar untuk itu. Jadi ini benar-benar seperti kayak personal self coaching. Jadi dari dulu saya melakukan ini ilmu ini udah saya lakukan, bukan baru ini gitu loh. Cuman baru sekarang ini saya publish. Jadi personal client ini yang saya lakukan seperti ini. Nah kemudian teman-teman juga harus gitu loh. Ada lagi yang namanya workbook. Teman-teman harus lakukan ini workbook ini. Kenapa? Saya mau memantau kemajuan teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman nggak isi workbook ini, saya nggak bisa memantau kemajuan daripada teman-teman. Kira-kira begitu. Oke, buat teman-teman yang tertarik, silakan. Mau yang 1 tahun, mau yang 3 bulan, mau yang 1 bulan pun, gitu loh. Silakan, tergantung seberapa teman-teman percaya dengan saya. Atau coba tes dulu dan rasakan minimal. Kalau teman-teman ikutin 6 kali webinar ini, secara teori saya udah bisa Suaranya jelaskan putus-putus, semuanya. Pak. Kenapa? Halo? Oke, teman-teman. Suaranya putus. Kalau suara putus-putus mungkin sinyal internet kamu, bukan saya. Ya. Di saya aman, Pak. Oke, makanya itu pasti sinyal internet. Sinyal internet. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu karena saya mau Zoom lagi yang meditasi sama teman-teman. Nanti video kita ini kan saya rekam, saya masukin ke YouTube. Teman-teman kalau ngomong di YouTube, teman-teman tinggal cek di YouTube itu saya punya akun saya di YouTube itu sama Smart Astro. Smart Astro Science. Astro ya. Yes. Nah, di sini pun sudah banyak yang saya posting gitu loh. Ya kan? Ini kemarin kan saya jadi pembicara di Smart FM udah berapa tahun? Udah banyak banget. Teman-teman bisa lihat di situ. Saya di Smart FM atau ya teman-teman bisa lihat banyak banget. Saya di Indigo atau saya di Was-Was, saya di televisi dan ini juga banyak pelajaran-pelajaran yang sudah saya kasih. Banyak di sini. Jadi teman-teman pun bisa belajar dari sini. Jadi besok rekam atau malam nanti rekaman ini saya masuk ke YouTube. Teman-teman monggo yang mau nonton lagi untuk ngulangin lagi atau apapun. Disensor nggak Pak Gun? Kenapa? Disensor nggak? Enggak. Waduh, nama saya masuk dong. Makanya tadi kan saya nggak mau buka. Kalau kamu ngomong iya ya berarti kena kamu nggak disensor. Waduh, gawat. Ya kan makanya hati-hati gitu loh. Karena ini kan saya akan publik gitu loh. Jadi saya lebih pribadi sebenarnya kalau mau ngomong tuh jangan nyebutin ini ya sudah gitu loh. Ya udah. Oke. Nah, jadi nanti kita lihat kalau ini beres sekali-sekali dulu saya buka konsultasi free. Tapi kan yang namanya konsultasi free kan nggak bisa 1 orang sampai 1 jam, cepat aja 1 orang paling 2 menit 3 menit. Sekilas saja kamu ini sekilas gitu loh. Iya nggak apa-apa, maksudnya nggak tanpa menyebutkan nama harusnya. Nggak usah nama, saya nggak perlu nama kalian, saya perlu tanggal lahir yang benar, kalau ada jam yang benar, plus pekerjaan apa. Saya bisa langsung tahu kerjaan kalian benar apa kagak. Jadi Cuma nama saya udah masuk tadi ya. Kalau detail saya bisa baca hubungan kalian, pasangan, kerjaan, keributan sama siapa, problemnya kalian itu apa. Dan itu yang harus ditahu, itu yang harus kita betulin. Nah betulin itu butuh waktu 1 tahun kagak bisa, ngerti besok beres, nggak bisa gitu loh teman-teman. Oke. Ya, oke.
Baik, makasih banyak Pak Terima Gun. kasih. Selamat malam teman-teman. Oke, sampai jumpa Ketemu lagi lagi. minggu depan. Teman-teman catat kalau masuk. Tinggal masuk ke websitenya saya untuk dapat linknya. Nanti saya share linknya di situ. Oke? Baik. Ya. Yuk teman-teman. Makasih Bye-bye. Terima Pak Gun, kasih semua. makasih. Selamat malam semua. Malam.